Baiklah, minggu lalu kita udah ngebahas soal Islam dan muamalah. Kemudian kita juga ngebahas tentang asal-usul fikih muamalah, karakteristik fikih muamalah. Oke. Hari ini kita ngebahas jenis-jenis muamalah dan referensi fikih muamalah. Oke. Langsung aja ya. Sebelumnya kemarin karakteristik fikih muamalah udah dibahas oleh Randy, dan Islam dan muamalah juga udah dibahas dengan Anissa Putri Utami. Sedikit review aja, fikih itu juga fikih terbagi dua, ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Kemudian dalam hal muamalah, Islam itu tidak membatasi atau menentukan muamalah itu seperti apa, karena berdasarkan kaidah dalam fikih muamalah, di mana muamalah itu awalnya bersikap boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Nah, kita langsung masuk aja mengenai jenis-jenis muamalah. Kemarin kita udah bahas juga karakteristiknya gimana. Oke, jenis-jenis muamalah itu yang pertama ada muawadat. Muawadat adalah pertukaran harta antara dua belah pihak, baik berupa barang, jasa, atau manfaat. Nah, muawadat itu adalah akad yang komersial. Kenapa saya bilang komersial? Karena di sini itu contohnya itu adalah jual beli dan sewa menyewa. Nah, muawadah ini dianggap komersial karena masing-masing dari pihak, baik itu penjual atau pembeli misalnya, sama-sama punya kepentingan. Kepentingannya itu bisa berupa penjual ingin keuntungan, sedangkan pembeli ingin barangnya, gitu. Nah, ciri khas dari muawadat itu salah satunya adalah tidak bisa adanya gharar, karena gharar itu dapat membatalkan akad dari muawadat ini, gitu. Oh ya, sekedar informasi aja. Jadi yang kami jelaskan di sini kan jenis-jenis fikih muamalah, bukan jenis-jenis akadnya. Jadi jenis akad itu tuh adalah bagian dari jenis-jenis fikih muamalah ini, gitu. Jenis-jenis muamalah ini. Kemudian ada tabarru'at. Nah, berbeda dengan muawadat, tabarru'at itu adalah akad sosial atau akad yang bertujuan untuk mencari keuntungan, tujuan kebaikan, bukan keuntungan material. Ini ini yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan material, melainkan untuk tujuan kebaikan. Nah, dalam hal tabarru'at itu boleh adanya gharar karena memang hanya bertujuan untuk kebaikan. Contohnya kayak hibah. Nah, ketika kita menghibahkan suatu barang, kita tuh akan kalau ada gharar gitu kan. Maksudnya contoh saya ngasih hadiah nih buat misal Ahmadi gitu. Nah, maka si Ahmadi itu dapat bisa hadiahnya itu tidak jelas gitu. Bisa tidak diketahui oleh Ahmadi itu nggak apa-apa. Karena emang sifat dari tabarru'at itu adalah akad sosial, bukan akad yang komersial kayak muawadat gitu. Sehingga kalau ada gharar ya tidak apa-apa. Kemudian ada isqatat. Isqatat itu akad yang bertujuan untuk menggugurkan kepemilikan atau hak dari seseorang. Nah, isqatat ini itu tujuannya sama dengan akad tabarru'at, yaitu untuk maksud kebaikan. Bedanya
akad tabaruan itu ada terjadi serah terima barang, sedangkan iskotot itu hanya pembebasan hak atau kepemilikan. Contohnya itu pembebasan budak. Nah, dalam hal pembebasan budak, maka di sini tuh tidak perlu adanya serah terima barang. Dan kemudian dari salah satu sifat dari iskotot juga itu para yang melakukan iskotot itu tidak perlu membutuhkan kabul atau izin dari si yang dibebaskan hak ini. Jadi contoh kita ngebebaskan budak, kita nggak perlu nunggu si budaknya mengiyakan, aku pengen dibebasin gitu. Nah, atau aku nggak mau dibebasin, aku pengen jadi budak selamanya misalnya. Nah, itu tuh kita nggak perlu nunggu persetujuan dari si budak ini. Jadi kita ngebebaskan aja gitu. Itu sifat dari iskotot. Kemudian gharar juga tidak berlaku karena iskotot ini juga akad sosial. Kemudian ada itlaqot. Itlaqot itu pemberian kuasa kepada seseorang terhadap sesuatu yang tidak boleh dia kelola sebelum terjadinya akad. Nah, contoh dari itlaqot ini tuh akad wakalah atau perwakilan. Di sini kita memberikan kuasa kepada seseorang untuk mewakilkan kita gitu. Nah, salah satu dari akad itlaqot itu juga kita dapat menggunakan harta orang lain gitu. Dan tanda kutip ya, maksudnya kita kan sebelumnya tidak punya hak atas harta orang lain, tapi kita bisa punya hak kepada orang lain ketika orang tersebut tuh memberikan kuasa kepada kita. Contoh misal sesimpel kita tuh nitip jajan. Misal nih, kita kan sering ya kayak titip sama teman kita buat beliin makanan mungkin. Nah, ketika kita minta dia untuk belikan, kan kita memberikan harta kita. Kita memberikan uang buat dia untuk membelikan kita makanan. Nah, di sini tuh ada akad itlaqot tadi. Dan wakalah itu juga salah satu dari akad itlaqot. Kemudian ada takidat. Nah, akad yang bertujuan untuk mencegah atau membatasi orang untuk menggunakan dan mengolah harta yang sebelumnya adalah haknya. Jadi ini contoh simpelnya itu kalau ada anak yang bisa dibilang belum balik gitu ya, atau belum mampu berpikir secara dewasa, kemudian misal dia anak konglomerat gitu ya. Nah, ketika orang tuanya meninggal, kan dia akan menerima warisan dari orang tuanya yang mungkin jumlahnya miliaran atau ratusan juta rupiah. Nah, itu kan tidak mungkin dia pegang sendiri gitu. Nah, disinilah ada takidat tadi, di mana kita membatasi seseorang yang seharusnya itu harta si anak ini, tapi mungkin kita tahan sampai dia berumur sekian gitu, atau sampai dia balik, atau sampai dia gimana. Jadi dia harus dibatasi. Biasanya kan kalau di Indonesia mungkin kasus paling sering itu dia akan dijaga oleh walinya gitu, bisa berupa pamannya atau bibinya atau siapapun gitu ya. Kemudian ada musyarakat. Musyarakat ini berasal dari kata syirkah atau bercampur. Nah, maksudnya di sini tuh syirkah adanya akad antara dua pihak atau lebih untuk bercampur dalam satu usaha dengan penyertaan modal dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Sebenarnya nggak selalu mengenai mengenai usaha atau dalam hal penyertaan modal ya. Jadi bisa berupa jadi syirkah itu ada dua tipe, ada amlak dan ada syirkah usaha. Nah, di sini tuh syirkah yang amlak itu adalah perihal harta. Jadi kita punya rumah, nah rumah itu akan dimiliki oleh dua orang misalnya. Atau kita beli mobil yang dipakai untuk berdua misal. Nah, sedangkan syirkah dalam hal usaha ini yang paling sering dalam kasusnya itu karena adanya campuran atau penyertaan modal dari masing-masing pihak gitu.
Nah, di sini juga dari syirkah-syirkah itu juga ada banyak jenisnya. Ada syirkah yang dia sama-sama memberikan modal, sama-sama memberikan kerja gitu ya. Maksudnya sama-sama kerja, sama-sama ngasih modal. Ada yang dia ngasih modal, yang satu kerja. Ada yang sama-sama kerja, tapi salah satunya ngasih modal, yang satu enggak gitu. Kemudian ada tausikot. Nah, tausikot itu akad yang bertujuan untuk menjamin hak atau memastikan hak itu diberikan kepada pemiliknya. Sebenarnya tausikot ini akad yang nggak berdiri sendiri, atau sering dibilang juga akad jaminan sebenarnya. Karena akad ini tuh kebanyakan adalah akad-akad yang dia penyerta atau ya tadi kayak jaminan, terus ada kafalah dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu ada istifazot. Istifazot itu akad antara dua pihak untuk menjaga atau menitipkan harta pihak pertama kepada pihak kedua. Di sini itu termasuk salah satunya itu wadiah. Oke. Selanjutnya mengenai referensi fikih muamalah akan dijelaskan oleh Mia Yuli Astuti. Selanjutnya yaitu tentang referensi fikih muamalah. Nah, referensi fikih muamalah ini ada 6. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Jadi karena Al-Quran itu dijadikan sebagai sumber utama dalam ajaran-ajaran Islam, dia juga digunakan sebagai pedoman hidup manusia dari seluruh aspek, maka terkait dengan muamalah itu juga diatur dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran digunakan sebagai referensi hukum. Meskipun dari Al-Quran itu ajaran-ajarannya masih berupa prinsip dasar atau kaidah umum yang masih membutuhkan penjabaran yang lebih jelas. Nah, kemudian itu yang kedua adalah as-sunnah. Nah, as-sunnah ini itu fungsinya sebagai penjelas dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi di sunnah ini berisi tentang sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya atau tradisi yang dilakukan oleh Rasulullah di zamannya tentang muamalah, terkait dengan muamalah, dan umumnya itu isinya respon Nabi tentang larangan ataupun diperbolehkannya praktik muamalah di zaman itu dengan menambahkan ketentuan dan syarat tertentu. Kemudian dasar hukum yang ketiga itu adalah ijma. Nah, ijma itu merupakan kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah meninggalnya Rasulullah terhadap hukum syar'i yang didasarkan pada ketentuan Allah atas suatu kejadian atau kegiatan. Jadi, para mujtahid itu merumuskan dan menyepakati suatu hukum atas suatu kejadian yang suatu kejadian itu belum ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis, kayak gitu. Nah, kedudukan ijma ini dia itu memiliki kedudukan yang mempunyai kedudukan yang lebih karena ijma ini memiliki kekuatan, isinya itu lebih tidak multitafsir karena ijma itu sudah menjadi kesepakatan umat. Jadi tidak ada lagi perbedaan pendapat antar umat, berbeda dengan Al-Quran dan Sunnah, karena isi Al-Quran dan Sunnah itu masih multitafsir dan isinya itu belum terlalu mendetail, apalagi tentang kejadian-kejadian yang terjadi bukan di zaman Rasulullah, seperti itu. Kemudian yang keempat itu adalah ijtihad. Nah, ijtihad itu kalau dari pengertian itu tuh intinya seluruh kemampuan dari mujtahid atau yang melakukan ijtihad untuk menyimpulkan hukum syar'i yang bersifat praktis menggunakan beberapa instrumen ijtihad. Seperti itu kan sudah pernah dijelaskan sama Mas Randy kalau ijtihad itu memiliki porsi yang lebih dominan dibandingkan Al-Quran maupun Sunnah dalam fikih muamalah, karena kasus muamalah itu terus berkembang, sedangkan hukum-hukum atau aturan-aturan dalam Al-Quran maupun Sunnah itu tidak menjelaskan Kalau turat fik itu merupakan
karya-karya para ulama di masa lampau, terutama itu tentang ilmu fikih yang saat ini itu turas fikih itu digunakan untuk pedoman atau acuan dalam memutuskan hukum baru terhadap kejadian yang relevan saat ini. Kemudian referensi yang terakhir itu adalah keputusan lembaga-lembaga fatwa. Jadi keputusan lembaga-lembaga fatwa itu adalah fatwa hukum Islam yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga fatwa terkait dengan kegiatan muamalah. Lembaga-lembaga fatwanya ini bisa bertaraf lokal maupun internasional. Kalau di level internasional itu dia biasanya lembaga-lembaga fatwanya itu mengadakan konferensi-konferensi fikih yang rutin dilaksanakan itu dalam waktu tertentu dan biasanya melibatkan banyak ulama dari seluruh dunia itu untuk melahirkan suatu keputusan bersama terkait dengan kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena umat Islam yang saat ini tuh disebut sebagai ijtihad kolektif atau ijtihad jama'i. Kemudian masuk ke contoh dari preferensinya. Kalau di Al-Quran itu contohnya adalah surat An-Nisa. Jadi hukum yang diatur dalam Al-Quran itu mengatur tentang menghormati kepemilikan individu dalam surat An-Nisa ayat 32. Kemudian ada tentang larangan merampas harta milik orang lain dengan mencuri itu pada surat Al-Maidah ayat 38. Kemudian ada larangan tentang suap menyuap, dan ada yang mengatur tentang menjauhkan yang haram dalam jual beli. Termasuk riba dalam transaksi juga diatur dalam Al-Quran. Nah, kalau bedanya Al-Quran dan Sunnah ini, misalkan kita ambil contoh di kasus riba. Kalau di Al-Quran itu, aturan tentang riba itu masih belum terlalu jelas penjelasannya. Jadi biasanya kalau tentang riba itu dijelaskan intinya tidak boleh memakan riba karena riba itu dilarang Allah, dan orang yang memakan harta riba itu merupakan orang-orang yang kafir. Di antara mereka itu disediakan siksa pedih. Kemudian kalau tentang riba itu juga di Al-Baqarah ayat 278 sampai 280 itu mengatur tentang disuruh untuk meninggalkan riba. Jadi isi larangan riba dalam Al-Quran itu belum terlalu jelas karena tentang dilarang untuk memakan riba, intinya dilarang untuk melakukan riba. Tapi kalau di sunnah ini nanti dia lebih dijelaskan, kayak misalkan tuh dosa dari riba itu seperti orang yang berzina dengan saudaranya sendiri kayak gitu. Jadi lebih diterangkan lagi di sunnah ini. Dan kalau yang di sunnah ini contoh dalam muamalah yang lainnya itu diperbolehkannya jual beli salam. Jadi jual beli yang memberikan barangnya itu di kemudian hari sesuai dengan akad, tapi pembayarannya itu dilakukan ketika transaksi itu terjadi. Kemudian kalau contoh dari kitab-kitab yang berisi hadis-hadis tentang muamalah yang didasarkan pada jenis-jenis akadnya itu adalah kitab Mausu'ah Ahadits Ahkam Al-Muamalat Al-Maliyah. Itu merupakan karya dari Dr. Hammam Abdurrahim Said dan Dr. Muhammad Hammam Abdurrahim. Kalau contoh dari ijma itu biasanya hukum-hukum muamalah yang ada dalam ijma itu adalah diharamkannya riba dan diperbolehkannya kegiatan sewa menyewa dan jual beli. Dan kalau ijtihad itu dengan rujukan contoh al-uqud wa atsaruhu fi at-tabiqat al-mu'asirah karya Dr. Asyadik Ad-Dorir. Dan ada juga sukuk al-ijarah dirasoh fikiyah hasiliyah tatbikiyah itu karya Dr. Hamid Miro.
Kemudian yang Turath Fiqh itu kan tadi Turath Fiqh itu merupakan karya ulama terdahulu, terutama di bidang fiqh yang saat ini dijadikan sebagai acuan untuk memutuskan hukum baru terhadap kejadian yang relevan saat ini. Nah, contoh dari Turath Fiqh itu merupakan usul fikih karya Imam Syafi'i yang saat ini digunakan sebagai acuan dalam membuat hukum atas kejadian yang terjadi saat ini, kayak misalkan hukum belanja online, kayak gitu. Nah, kalau yang terakhir itu contoh mengenai keputusan lembaga fatwa. Kalau di konferensi fikih internasional, dia biasanya konferensinya itu ada konferensi penelitian Islam yang diadakan di Kairo tahun 1961. Terus kalau misalkan dari contoh keputusan lembaga fatwa di bidang internasional itu standar akuntansi syariah internasional yang diterbitkan oleh AAOIV untuk menyeragamkan perlakuan akuntansi sebagai keuangan syariah global. Sedangkan kalau contoh keputusan lembaga fatwa di Indonesia itu adalah fatwa dari DSN MUI yang dijadikan sebagai pedoman aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia, baik bank, asuransi, koperasi, dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu referensi dari fikih muamalah. Mungkin ada yang masih ingin ditanyakan. Baik, silakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya, Hamdi. Oh ya, boleh, silakan. Aku justru pengen bertanya ke materimu sih, lebih ke akad tadi. Oh ya. Itu bisa jelaskan lebih detail nggak? Atau contoh gitu perihal yang iskadat itu? Yang mana? Yang iskadat. Buka ini, akad menurut. Ya. Iskotot. Iya. Oke. Mungkin lebih ke arah contoh mungkin biar bisa lebih memahami gitu. Oke. Jadi iskotot itu kan akad yang bertujuan untuk menggugurkan kepemilikan atau hak dari seseorang ya. Oh ya, sebelumnya aku izin ini ya, off cam. Soalnya kayaknya sinyalnya nggak kuat nih. Nah, iskotot itu kan akad yang bertujuan untuk menggugurkan kepemilikan. Sebenarnya iskotot itu sesimpel pembebasan hak dari seseorang gitu. Nah, yang termasuk dari akad iskotot itu contohnya akad pembebasan budak, kemudian pembebasan hutang gitu. Nah, akad iskotot itu memiliki tujuan yang sama dengan akad tabaruat yang kayak yang aku bilang tadi, sama-sama akad sosial. Nah, sifat dari akad sosial itu memang tidak ada pengaruh horor gitu, tapi untuk spesial iskotot ini karena dia tidak ada pertukaran barang kayak tabaruat. Nah, dia tuh memang spesifik untuk pembebasan hak. Jadi dia tuh memang tidak butuh persetujuan dari pihak yang dibebaskan ini. Nah, kalau untuk contoh sebenarnya dari jenisnya aja udah kelihatan kalau contohnya itu ya pembebasan budak dan pembebasan hutang. Yang mungkin yang paling relate sama zaman sekarang ya mungkin di pembebasan hutangnya. Jadi sebenarnya iskotot itu ya udah cuma pembebasan hak seorang aja gitu. Jadi kayak kalau kita ngelunasin hutang orang gitu kan misalnya. Nah, itu tuh termasuk dari iskotot gitu. Dan kita nggak butuh persetujuan dari si orang yang mau dibebaskan ini gitu. Kan ada juga yang kayak dia kesal gitu kan, kenapa dibebaskan hutangnya. Misalnya aku ada hutang sama Amadi misalnya, terus kamu pengen melunaskan hutang aku gitu kan.
ya aku sih ikhlas gitu. Kayak maksudnya ya aku kamu nggak perlu persetujuan aku untuk melunasin itu. Gitu untuk iskotot. Gimana? Oke, berarti kalau semisal pernah kejadian di kehidupan sekarang ini ya, terutama perihal seperti akad yang dimana kalau ada seseorang itu kan, contohnya itu kalau ada seseorang yang dia itu memiliki tugas. Nah, memiliki tugas itu dia itu dianjurkan harus mencari konsumen untuk bisa membeli barangnya gitu kan. Nah, dia itu yang menjual barang itu tuh dia meminta teman-temannya untuk membeli barang-barang yang dijual oleh si penjual. Nah, tapi uniknya itu dia itu meminta teman-teman itu menggunakan uangnya gitu loh. Nah, itu termasuk akad apa kalau kayak gitu? Paham Wait, nggak? oke. Jadi pertama yang aku pahamin ya. Jadi si orang ini tuh disuruh untuk menjual barang gitu kan. Ada target penjualan. Terus dia meminta untuk teman-temannya menerima barang tersebut, tapi si orang ini yang bayarin. Iya, pakai uang yang penjual gitu loh. Oh, pakai uang dia. Oke. Nah, pertama ini tentu bukan bagian dari iskotot karena di sini ada pertukaran barang, ya kan? Terus yang kedua, di sini sebenarnya lebih ke apa ya? Sebenarnya lebih ke masuk ke muawadat ya sebenarnya. Cuman mungkin si apa namanya? Karena dia ngebayarin temennya gitu ya. Dia lebih ke ngasih nggak sih? Tapi tidak ada tujuan sosial juga. Lebih ke tabaruat sih. Karena hakikatnya kan dia jadi ngasih. Jadi ngasih barang gitu. Secara gratis. Walaupun ya ada apa namanya? Ada keuntungan yang dia inginkan gitu. Ini kalau salah juga ya silakan dilurusin juga sih buat teman-teman dan Pak Fajar. Kalau menurut saya, sepemahaman saya itu masuk ke tabaruat nggak sih? Oke, kalau itu kan kalau menurut kalau dari segi keuntungan kan, konsumen mendapatkan barang. Nah, tapi kalau barangnya itu dalam bentuk virtual gitu, kan nggak dapat apa-apa juga kan? Nah, itu maksudnya apa kalau kayak gitu? Barangnya secara virtual. Ya, dalam artian ya seperti tiket gitu kan, tiket apa gitu, virtual aja, bukan berarti bersifat yang fisik gitu. Wait. Oke. Ya gini, hakikatnya walaupun dia virtual, tapi kan dia tuh benda nggak sih tiketnya itu? Iya juga ya. Oh iya iya. Iya. Oke Ya paham kan? paham. Paham. Siap. Oke. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang lain. Ini, aku mau nanya nih. Oke, iya silakan. Kalau yang apa tadi, yang iskotot ya, yang Ya, ya menggugurkan, yang pindah hak kuasa itu loh. yang hak kuasa ini telakot. Oke, contoh kayak gimana ya? Sekarang tuh banyak loh sebenarnya. Aku juga mungkin nggak begitu ini sih, kayak kira-kira hukumnya kalau dipaksain tuh gimana gitu. Kayak contoh nih kita mau bayarin utang orang kan, ya nggak, mau bayarin utang orang gitu kan. Nah, tapi ada kondisi di mana hal tersebut tuh nggak bisa diberlakukan gitu loh. Kayak contoh aku mau bayarin utang teman ke bank. Nah, bank itu dia memberlakukan kebijakan nggak boleh namanya bayar kalau nggak orang tersebut. Artinya ada data identitas, ada data hal-hal yang harus orang itu sendiri yang kayak gitu gimana? Oke.
Nah, ini karena berkenaan dengan sebenarnya iskotot itu ini iskotot berarti ya, bukan itlaqot. Nah, sebenarnya iskotot itu kan apa ya? Memang benar dia tuh nggak mesti butuh persetujuan si yang mau dibebaskan. Tapi bukan berarti kita benar-benar sembunyi-sembunyi gitu. Maksudnya bukan berarti kita harus melakukannya tanpa persetujuan dia. Bentar ya, teman-teman. Oke. Nah, lanjut ya. Jadi, bentar. Nah, jadi mengenai iskotot tadi, nah kita nggak butuh, memang kita benar nggak butuh persetujuan dari si yang mau dibebaskan. Tapi bukan berarti kita melakukannya itu tanpa persetujuan dia, gitu. Maksudnya gini, kita lebih baik kita menggunakan persetujuan dia. Walaupun ya nggak apa-apa kalau melakukannya itu tanpa persetujuannya. Nah, untuk hal ini, untuk bank kan kita butuh apa ya? Harus dia yang bayar, gitu kan? Ya udah kalau gitu berarti ya memang kalau kita mau bebasin utangnya dia ya kita harus butuh persetujuan dia, gitu. Karena statusnya udah dia yang bayarin, bukan mesti dia yang bayar, bukan kita yang bayarin, gitu. Walaupun misal nih kayak kita yang mau bebasin ya terpaksa kita kasih uangnya gitu kan, terus ya udah kita paksa aja gitu kan, udah terima aja gitu misal. Nah walaupun dia kayak mungkin bakal nolak gitu ya, tapi ya gimana lagi kalau misalnya dia tidak mau nerima, ya kita nggak bisa maksa karena cuma dia yang bisa ngisi datanya gitu kan. Gimana Pak? Oke, terima kasih. Oke. Gak ada yang Mungkin lain? ada lagi teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang lain tentang apa mungkin referensi fikih muamalah. Gak apa-apa kalau ada yang kurang jelas. Oke, saya tambahkan sedikit ya terkait dengan jenis-jenis muamalah tadi, bahwa ini kan bukan akad, tapi termasuk kumpulan akad. Misal, saya contohkan akad muawad itu sama seperti akad komersil. Jadi kan, akad komersil dikumpulkan dalam satu jenis yang disebut dengan muawad. Bisa jadi berisi jual beli, berisi jual simpan pinjam, atau sewa menyewa. Sebenarnya seperti itu. Jadi jenis-jenis seperti ini belum masuk ke dalam akadnya, tapi ke dalam kumpulan akad-akadnya. Jadi yang disampaikan Mas William tadi, dalam muawadot ada tabarruat, iskotot, itlaqot, taqidat, dan musyarokat itu termasuk jenis-jenisnya, bukan termasuk akadnya sendiri. Jadi kalau akad sosial itu masuk ke dalam akad tabarruat. Ketika ada akad pengguguran kewajiban berarti masuk ke akad iskotot. Kalau akad memberi kuasa masuk ke itlaqot. Kalau akad untuk mencegah atau membatasi kuasa berarti taqidat, misalnya seperti itu. Nah, itu kan belum sampai ke akadnya, tapi kepada jenis-jenis akadnya atau kumpulan akadnya. Jadi disampaikan tadi yang muawadot bisa berarti banyak sekali akad muamal yang masuk ke dalam akad al-muawadot. Atau akad at-tabarruat bisa jadi banyak sekali akad tabarruat yang berdimensi sosial yang masuk di situ, misalkan akad hutang piutang, akad kafalah misalkan, akad wakalah gitu seperti itu.
Kemudian akad iskoto tadi adalah kumpulan akad yang berisi pengguguran kewajiban atau pengguguran kepemilikan. Sedangkan akad itlaqot adalah berisi pemberian kuasa kepada seseorang. Kalau tabyidat berarti pembatasan kekuasaan. Misalnya dicontohkan ada anak yang masih kecil, gitu kan. Ada anak yang masih kecil belum bisa bertasarruf, maka harta warisannya boleh disimpan dulu oleh walinya atau oleh keluarga yang sudah balik. Ketika nanti anak itu sudah balik bisa diberikan kepada anak tersebut. Artinya tabyidat itu mencegah atau membatasi kuasa seseorang. Seperti itu. Jadi ini lebih kepada kumpulan akadnya ya, kumpulan-kumpulan atau jenis-jenis muamalah. Sedangkan tadi referensi fikih muamalah sudah disampaikan dari Al-Qur'an, kemudian sunnah, ada ijma, kemudian ijtihad yang bersih qiyas, istihsan, istishab, terus ada syar'u man qablana, satu dari'ah gitu kan. Terus ada turos, ada bahwa karena fikih muamalah ini adalah bersifat dinamis gitu, dan kita sendiri ini sebagai orang yang belum paham detail tentang agama kan, kita sudah punya DSN MUI, kita sudah punya AOIV, kita sudah punya kitab-kitab turos yang dikarang oleh para ulama pada zaman dulu. Nah, artinya kalau fikih itu kan produk jadi. Fikih itu kan produk jadi, sedangkan dalil dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu belum jadi. Ya kan? Kalau Anda sudah pernah belajar usul fiqh dan fikih itu kan produk yang sudah jadi. Yang sudah jadi berarti itu kan sebelumnya sudah diramu oleh para ulama dari Al-Qur'an, Sunnah, kemudian dijadikan sebuah hukum. Maka kalau kita sendiri belum paham terkait dengan Al-Qur'an dan Sunnah, ya kita ikut dengan fatwa DSN atau fatwa AOIV atau ijma ataupun kitab-kitab turos, kitab kumpulan fikih muamalah yang ada di sekitar kita. Seperti itu. Maka kalau Anda langsung merujuk ke Al-Qur'an dan Sunnah, gitu kan, Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan fikih itu kan produk jadi. Jadi ketika Anda merujuk ke Al-Qur'an, berarti itu Anda ingin kembali menarik hukum dari ayat Al-Qur'an. Maka itu disebut dengan usul fiqh. Ya kan? Itu disebut dengan usul fiqh karena Anda ingin menarik suatu hukum dari ayat ataupun hadis dari Nabi Muhammad. Sedangkan fikih adalah produk jadi paling tidak kita kalau belum bisa secara kualitas diri sendiri, kita langsung merujuk ke kitab-kitab atau ke buku-buku terkait dengan fikih muamalah ataupun fatwa DSN MUI. Jadi seperti itu intinya pada hari ini kita belum sampai kepada akadnya, baru kepada jenis-jenis muamalahnya. Akad nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti akad, teori akad itu seperti apa, kemudian jual beli seperti apa, kemudian ada namanya akad khiwalah, akad kafalah, gitu kan. Akad mudorobah, akad mudorobah itu kan nanti dibahas di pertemuan selanjutnya. Jadi ini belum sampai kepada jenis akadnya. Seperti itu. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas terkait dengan presentasi dari Mas Ilham dan kawan-kawan? Jadi pada zaman sekarang ini ada percampuran akad ya. Kalau Anda pernah mendengar namanya multi akad itu kan ada percampuran akad. Kadang akad muawadot yang itu bersifat komersil kadang dicampur dengan akad tabaruat. Akad tabaruat. Misalkan ketika Anda mewakilkan sesuatu kepada orang lain, kan kalau akad wakalah itu kan masuk ke akad tabaruat, akad sosial karena ingin membantu seseorang dengan wakalah. Tapi kadang di zaman sekarang akad wakalah ditambah dengan wakalah bil ujroh. Akad tabaruat yang bisa mendatangkan keuntungan, maka sudah bercampur antara tabaruat dengan muawadhah. Nah, di zaman sekarang ini karena terus berkembang, semua orang ingin berakad, ingin meraih komersil, ingin meraih namanya keuntungan. Yang awalnya akad hutang piutang, akadnya tabaruat, tapi kalau kadang diperbankan, gitu kan, kadang diperbankan sudah bercampur namanya murabahah atau mudorobah seperti itu. Yang awalnya itu
ingin membantu seseorang, tapi diganti akadnya dengan akad mudharabah, dengan akad musyarakah dan lain-lain. Seperti akad wakalah, ya kan? Karena pada akad wakalah itu aslinya adalah akad tabaruat yang intinya ingin membantu seseorang dalam mewakilkan urusannya. Tapi karena di zaman sekarang sesuatu itu harus butuh uang, ya kan? Dan ada timbal baliknya, maka akad tabaruat di zaman sekarang sudah tidak bisa berdiri sendiri. Ya ada yang bisa berdiri sendiri, tapi kebanyakan sudah tidak bisa berdiri sendiri, ditambah dengan akad muawadhat. Semisal Anda minta tolong kepada teman Anda untuk membelikan sesuatu, kan bersifat tolong-menolong. Tapi kadang teman Anda juga minta imbalan, entah itu dari uang sisanya atau dari barangnya, misal seperti itu. Nah, jadi kalau nanti Anda belajar tentang multi akad, ada akad-akad yang bercampur antara akad satu dengan akad yang lain. Seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Kalau sudah jelas, saya berikan waktu ke yang lain untuk menjelaskan kembali terkait apa yang dia pahami pada hari ini. Yang pertama, Mbak Lutfi Septiani. Mbak Lutfi. Heru Maulana. Heru Maulana. Eko Prasetyo. Mas Eko Prasetyo. Eko lagi kamar mandi, Pak. Oke, sekarang saya pilih yang cewek. Dewi Santi. Mbak Dewi Santi. Ya, Pak. Apa yang Anda pahami pada hari ini terkait dengan materi yang disampaikan oleh Mas Yulhadir dan kawan-kawan? Jadi ada jenis-jenis muamalah, yaitu muawadat, tabaruat, iskotat, itlaqat, taqidat, musyarakat, tautsikat, sama istihfazat. Apa itu ini? Ya. Intinya apa, Mbak, di situ? Kalau muawadat itu bersifat komersial, sama-sama memiliki keuntungan. Tabaruat itu tuh akad sosial untuk mencari kebaikan, bukan keuntungan material. Terus tuh iskotot untuk menggugurkan kepemilikan. Terus itlaqat pemberian kuasa terhadap sesuatu yang tidak boleh dia kelola sebelum terjadinya akad. Taqidat mencegah atau membatasi orang mengelola harta yang bukan haknya. Terus musyarakat, akad dalam usaha penyertaan modal atau pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Terus tautsikat, akad jaminan atau memastikan hak pemilik. Istihfazat, menjaga dan menitipkan harta, akad menjaga gitu.
Terus referensi fiqh muamalah ada Al-Quran, Sunnah, Ijma, Ijtihad, Turat fiqh, sama keputusan lembaga atau dosen MUI. Udah, Pak. Udah, terus berikutnya Haikal Dawanik. Mas Haikal Dawanik. Ada Mas Haikal Dawanik. Oke, sembari saya absen ya. Nanti bilang hadir ketika saya absen. Oke, Dewi Skanti hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Andi Setioko. Andi Setioko. Hadir, Pak. Hadir. Lutfi Septiani. Mbak Lutfi Septiani. Itu ada di chat, Pak. Dia bilang ini apa? Suaranya putus-putus katanya, Pak. Lagi ada kendala jaringan. Septiani. Anis Samai, Justisia. Hadir, Pak. Hadir. Gebrina Rizky Amanda. Hadir, Pak. Abisania Putri. Hadir, Pak. Eko Prasetyo. Hadir, Pak. Muhammad Alfian. Hadir, Pak. Abdul Hafid. Hadir, Pak. Esti Juan Kirana. Hadir, Pak. Hadir. Lalitia. Hadir, Pak. Muhammad Raihan Hari Saputra. Muhammad Raihan. Rida Fadila. Rida Fadila. Raihan, Rida Fadila. Adi Anggoro Putro. Adi Anggoro. Bukhari Muslim. Hadir, Pak. Hadir. Fatatun Maliha. Hadir, Pak. Priyanta Karina. Hadir, Pak. Winda Hidayanti. Hadir, Pak. Andi Samega. Hadir, Pak. Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Amalia Irlanda. Amalia. Fahmilda Sari. Hadir, Pak. Adelina Dandi. Adelina. Abdullah Mufid. Abdullah Mufid. Vicky Asyaf. Hadir, Pak. Hadir. Hadir, Hadir. Pak. Saya lagi ngurusin bangunan, Pak. Waduh. Vicky Asyafiko. Adelina hadir. Adelina hadir ya, bentar.
Iya Pak, hadir Pak. Amalia Iya, hadir nggak? Pak. Amalia Mungkin Irlanda. telepon. Amalia Irlanda nggak hadir ya. Vicky Asyafiko, Hadir Pak. Ahmadi, Hadir Pak. M. Naufal Fikri, Hadir Pak, hadir. Rizal Bayu, Hadir, Pak. Yasir Muhammad Irfan, Hadir Pak, hadir. Umi Zaidatul Khairiyah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Naufa Abzuni, Hadir, Pak. Ulfi Saila, Hadir, Pak. Muhammad Firly, Hadir Pak. Haris Royhan, Hadir Pak. Heru Maulana, Hadir Pak. Ahmad Hasnul Husain, Hadir. Rira Prajna, Hadir, Pak. Anissa Putri, Hadir. Iqbal Erdian, Hadir Pak. Diah Natasha, Hadir, Pak. Bayu Pamungkas, Bayu Pamungkas, Mia